Welcome back guys to us di podcast Rese. Kali ini nih kita bakal ngomongin pengalaman horor ya teman-teman ya. Ya Cer ya Del. Ya, Nah, bener banget nih. Nah, tadi kan Nando udah bilang nih tema acara hari ini tuh kan horor. Mungkin dari MC-MC nih, dari Syara sama Nando, ada gak sih kalian pernah ngalamin kisah horor atau serem gitu? Boleh nih sharing dulu nih mungkin sebelum kita mulai. Kalau aku gue sih nggak pernah sih. Lu kalau pernah? Lu pernah Cer? pernah. Jadi Ya. ceritanya tuh di rumah kan, Ai baru pindah rumah baru. Terus jadi kamar aku tuh, Ai lagi di kamar mandi sama adik aku lagi sikat gigi, dan pas banget tuh kacanya itu, aku kan buka pintu, terus toiletnya tuh kayak kacanya tuh pantul langsung ke kamar aku. Nah ceritanya aku lagi gosok gigi, pas aku gosok gigi tuh ke bawah kan, lihat ke bawah, terus pas lihat ke kaca tuh ada yang kayak, ya ada dia, ada seseorang gitu kan. Ada bayangan apa Bayang- bener-bener orang banget? Kayak beneran kayak orang pakai baju putih, gaun putih, panjang kayak gini gitu kan. Terus tapi di kaca nih gue liat kan, kayak kaget dong gue, kayak ini saha gitu kan. Terus pas lihat ke belakang gak ada Gak ada. apa-apa. Terus pas lihat ke kaca lagi udah gak ada kan. Ya udah dong, aku akhirnya biar kayak bikin adik aku nggak takut, ya aku diem aja sampai Ini ada lu yang kecil gitu ya Cer? adik aku yang cek seumur beda setahun doang. Abis itu kayak Terus. pas selesai sikat gigi, kita kan keluar kamar kan. Abis itu aku nanya kayak, tadi you lihat something nggak? Terus dia bilang enggak. Berarti kayak only me I guess. It's you. Itu serem banget sih. Hmm. Sumpah. Kalau liat-liat di kaca kayak gitu tuh serem. Makanya. Ya, tapi gue baru inget loh, gue juga punya. Jadi waktu itu tuh gue benar-benar nonton Insidious 3 jam 3 pagi. Terus habis itu gue sama sepupu gue, itu benar-benar di samping rumah, tanah kosong, rumah popo gue ya, tanah kosong. Terus habis itu ada yang nangis, benar-benar jam 3 pagi, kayak 6 orang aja ada yang denger kan. Itu benar-benar suaranya kayak gitu. Ih, serem banget loh. Asli jam 3 pagi Pi. Serem banget deh. Gila. Nah, cerita-cerita Oke, kalian oke. tuh serem-serem semua, sama ternyata banyak juga ya Dok sama Syar nih yang ngalamin cerita horor nih. Makanya kemarin tuh dari Senat sempat buka question box di Instagram yang lumayan banyak. Yang ternyata lumayan banyak banget nih yang pernah ngalamin kisah horor di Atma, terutama di kampus Semanggi, di BSD, dan juga di dorm. Nah, dari stories Semanggi yang yang udah paling banyak ya? dikompal, iya nih, yang Semanggi katanya ini horor banget nih. Nah, dari stories yang udah dikompal kemarin ini udah cukup banyak banget. Tapi boleh banget dari Nando coba baca nih. Mungkin favoritnya dari mana nih, Dok? Dari kampus mana nih yang mau baca ini? Gue mau BSD dulu, BSD karena ini kampus kita tercinta ya. Mari kita lihat BSD. Boleh. Nih dari JN ya. Dia ceritain soal dormitorinya si Atma yang BSD. Simpel aja ya, hahaha. Jadi ada 2 toilet sebelahan. Nah temenku lihat ada orangnya kakinya gitu di toilet pertama nih. Terus jadi dia masuk ke toilet sebelahnya karena dia udah ngeliat orang, jadi dia mungkin masuk ke toilet sebelahnya ya. Tapi di toilet yang ada orangnya itu kayak nggak keluar orangnya. Padahal kita waktu cuman udah keluar itu, padahal kita udah nongkrong di koridor, dan waktu dicek ternyata nggak ada siapa-siapa. Habis itu pernah ada suara anak kecil ketawa-tawa jam 1 subuh. Gila. Serem ya kayaknya. Tapi cerita Wow. di dorm itu aja kan, Dok? Atau mungkin mau bacain yang lain yang seru? Boleh kali. Lagi. Mau satu lagi. Boleh. Ini dari KMP nih, ketua senat kita. Jadi dia juga cerita di dorm juga. Berarti dorm sas ya. Soal Yes. gini-ginian ya. Coba kita baca ya. Jadi selama di dorm semester 1 dan 2 itu di lantai 1 Putra Dormi pernah ada beberapa kejadian. Contohnya waktu itu ada penghuni 100 kamar 2, kamar 102 dan 111 yang lagi sendirian masing-masing di kamarnya. Keadaan semua penghuni selain orang ini lagi pergi. Oh, jadi semuanya lagi pergi ya di dormi ya. Terus tiba-tiba dari ujung kanan lorong ada suara orang lagi lari-larian, kenceng suaranya.
karena kencang penghuni kamarnya keluar dong, ngira udah pada pulang biar bisa ngajak masak. Oke oke. Berarti dia nungguin temen ya. Terus habis itu ternyata waktu dilihat sampai di toilet ada di ujung lorong nggak ada orang sama sekali. Nah waktu itu tuh di toilet suara orang pindah lari ke ujung lorong sebelahnya. Tapi waktu dicek juga nggak ada orang. Dan waktu dicek juga ternyata barang-barang tuh jatuh-jatuh terus. Kondisi kosong, barang jatuh, tutupan shower, tempat sabun cuci sampai gagang pintu. Terus kedua penghuni yang masuk ke situ tuh langsung masuk ke kamar bareng-bareng karena takut mungkin ya sampai penghuni lainnya pulang. Serem sih. Kalau aku jadi dia sih, ya sih. Iya, Aku udah gue juga sih pasti. out of dorm. Anak Tapi dormnya katanya- kayaknya anak 19 semua gak sih ini ya guys? Iya, Cerita nih. tapi katanya Iya nih. emang deket Atma, katanya belakang Atma tuh kuburan katanya guys. Jadi Masa, Saya nggak pernah denger itu sih. masa sih? iya Gue baru katanya denger. kayak yang di deket gor atau mana itu katanya itu belakang kuburan. Jadi ya katanya gitu. Tapi gak tahu ya. Kalau Astaga. ini kayak ada yang menarik lagi nih, tapi kayak dari daerah Semanggi yang kampus Semanggi. Mungkin Boleh. I baca kali ya. Nih dari Koserio. Katanya Pangan 2015 punya koleksi menarik. Jadi di angkatan aku ada beberapa orang yang baru kebuka six sense-nya ketika OB. Jadi begitu udah mulai kuliah di YB, lab kiddes tuh sering banyak yang kerasukan. Terus katanya di kampus Semanggi tuh ada 3 tempat yang kalau udah beres lab malam gitu harus hati-hati, yaitu BKS, Hall C, dan Aula D. Kalau di Hall C ada 1 mbak-mbak dan 1 anak kecil. Anak kecilnya tuh selalu manggil-manggil. Gila gak sih? Habis itu di BKS juga ada yang nungguin tapi bisa merayap di langit. Serem banget gak? Habis itu di Aula D suka ada suara mahasiswa kesakitan gitu, banyak suara katanya. Terus karena ketika teman aku ini kerasukan, aku dan beberapa teman yang coba nanganin. Jadi ketika ini orang kayak kehilangan arah, nunjuk sana sini, ngomong ini itu, kita dengerin persis setiap ucapannya. Oh, sama di parkiran Y10 setiap sore jam 3 sore ada bayangan mahasiswa lompat-lompat dari parkiran. Serem banget guys. Gencok. Gila. Gila ya. Yang bayangan tuh Serem gak bener banget loh semua. Itu mau banget. Gue bayangin lagi. Makanya Yang yang BKS itu ada gua merayap bayangin lagi. di langit-langit serem banget. Iya guys. lagi. Dulu Iya itu lagi. kayak yang nonton Aduh. tadi, yang kayak Insidious. Oh my god. Iya, tapi itu gue dipanggil Pak. Oh, itu nangis sih suaranya. Tapi serem juga ini manggil-manggil sih. Gue langsung lari ya kalau dipanggil-panggil gitu ya. Makanya Sama nih ada katanya yang di parkiran itu juga serem banget sih. Masa setiap 3 sore ada Loncat-loncat yang Iya, itu katanya kayak ada yang literally lompat gitu. Serem Kayak- sih. kayak dan Oh, si dan ini Astaga, kayak gue tuh baru nyadar mahasiswa loncat dari parkiran. Iya, kayak Iya, children's house gitu. iya, terus kayak ini pas banget jam 3 sore, which is like biasanya kan kalau yang malam katanya orang kan bilang jam 3 malam, ini 3 sore. Iya, bener banget. Kayak Kalau di horror movies tuh jam coincidence 3 banget. pagi. Oke. Buat menenangkan pikiran kita, gue ada nih satu dari anak ya yang kita nggak bisa sebutin lah ya. Aku pernah nih, Ko atau Ci, datang ke kampus buat ikut UTS lecture dari salah satu dosen yang killer. Oh, gila. Ini siapa nih? Tapi Ini kita nggak Spill mungkin nih harus namanya. Sensor guys, Namanya. ntar dia kena 200 like hukuman. kita spill namanya ya. Kasihan orangnya. 200 Iya, 200 likes kita spill namanya di IGSM. parah Terang-terangan. banget sih. Kalau Angga iya sih Enggak parah lah. banget sih. Enggak lah. Mungkin kita Lanjut, ke lanjut. story yang lebih itu kali ya guys. Story yang lebih Di lingkungan nggak serem gitu ya, nggak serem. Ya mungkin. Ini aku bacain mungkin dari Ko Ricardo Grady. Ini di kampus yang BSD ya guys. Jadi katanya tuh ini kejadiannya Januari atau Februari 2020. Jadi kayak pas kita banget mulai nih our study. TL Pangan katanya ada penunggunya waktu lagi prepar praktikum sendirian pernah digangguin. Katanya dia dengar ada yang geret-geret kursi. Padahal itu lab lagi kosong.
Hmm. Hati-hati yang pangan, gue kasih tau aja. Terutama asisten-asisten pangan ya. Nggak salah. Kan Tapi banyak waktu yang itu tuh ngerjain. yang I bilang ke Yudo, I pernah cerita ke Yudo, yang waktu itu salah satu dari teman kita di TLB tuh juga ada yang ngomong gitu kayak oh itu siapa yang lagi gerak-gerakin kursi. Langsung I bilang kayak, hah, nggak ada suara gerak-gerak kursi kayaknya. Nah ini tuh agak mirip sama yang ini, makanya tadi mau bacain yang ini sebelumnya. Mungkin satu ini kali ya, satu pelaku kali ya. Parah sih, serem sih yang itu. Mungkin untuk break the ice sedikit lagi nih, ada satu juga nih yang horornya tuh agak lucu juga nih guys. Dia bilang tuh katanya dia nggak lulus matkul mikro. Emang agak susah ya guys, tapi bisa. Tapi kita semua lulus guys, kita bertiga untung lulus. ya. Amin. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Nah mungkin ada dari yang itu. Satu lah. Iya, mau boleh. baca satu lagi. Boleh, Yang boleh. mana nih kira-kira? Yang semanggi kali ya, banyak banget nih yang semanggi nih. Manggi serem banget nih kayaknya. Ada yang Apa ya? Ada yang gamelan guys. nih dari Cimargaret Boleh tuh yang gamelan, penutup. Huang. Katanya, hehe kapan ya tahun 2013 kalau nggak salah. Dulu kan sekre aku di D105 kalau nggak salah. Sekre 3 UKM bela diri. Kempel Wushu Aikido. Nah di situ aku habis latihan kalau nggak salah, nunggu tempat jemput dari yang rame sampai tinggal aku sendirian lagi rebahan di matras sambil main HP. Tiba-tiba dengar suara gamelan tipis-tipis gitu awalnya. Terus aku udah langsung duduk kan, mencoba menghayati sembari mikir jam 10 malam masih ada yang main gamelan di aula. Karena kepo, aku jalan dong ke aula yang ruangan karawitan itu aula udah kosong dong, lampu udah mati semua muka-muka. Terus sempat mikir, masa di lapangan main gamelan? Ya udah, karena aula kosong dan gelap, balik lagi ke sekre. Nah di sekre masih kedengeran itu gamelan. Lama-lama makin kenceng dong suaranya. Terus mulai beriringan sama suara nyinden dan makin nyaring. Aku langsung telepon teman aku, nanya dah di mana. Lama-lama kan horor juga ya sendirian di sekre jam 10 malam, cewek sendiri dengar orang nyinden. Akhirnya aku duduk depan sekre aja deh, sembari nunggu teman aku. Pas teman aku datang, aku langsung nyamperin kan ke parkiran motor depan sekre. Terus cerita soal ada yang nyinden di sekre. Pas balik ke sekre lagi, dah gak ada suaranya. Langsung deh disuruh kunci sekre terus pulang. Jadi kayak KKN gak sih? KKN, oh my god, makanya I baru aja nonton sama Chef. You udah nonton tuh KKN? Udah. Seru banget. Seru banget lagi nyinden gitu. Terus ada yang nari ya. Nangis kalau ada yang nari. Oke. Sebenarnya kita punya banyak banget ini ya, punya banyak banget cerita-cerita horor dari teman-teman FTB semua. Cuma kan karena keterbatasan waktu kami tuh nggak bisa bacain semuanya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca di sini. Yang belum. Nih, banyak banget kan. Dan ceritanya juga serem-serem juga. Gitu. Betul. Nih, ada lagi nih. Nah, tuh. Editor MBN. Oke. Nah mungkin sekarang bisa langsung ke hadiahnya nggak sih? Dari kita bakal ada 2 pemenang guys. Mungkin dari pemenangnya adalah pemenang pertama adalah Ko Sergio. Wah, kayak kurang menarik ya. Ko Sergio, congrats. Cerita paling serem berarti kok. Ada lagi gak kira-kira? Nah, pemenang kedua ada banget lagi nih, Dok. Jadi, dari yang kita lihat ini, pemenang kedua adalah Cimargaret. Emang yang serem dari Semanggi ya, guys. Serem. Semanggi ini mungkin karena kampus lama kali ya? Nggak salah, kayaknya emang gara-gara lama banget. Tapi BSD aja baru, tapi udah lumayan banyak ya, guys. Hati-hati aja. Oke. Nah, mungkin tadi Ko Sergio sama Cimargaret boleh banget kasih kayak misal IG-nya kalian gitu ke Senat atau DM langsung aja ke Senatnya. Nanti kami akan kirim kalian hadiah yang GoPay itu. Oke, gitu aja. Buat ngeridim ya? Iya. Buat ngeridim.
GoPay. Oke, sekian kali ya cerita pengalaman horor dari mahasiswa FTB. Cukup cerita horornya untuk Serem-serem kamu. juga. Kalau Serem. yes. Kalau gitu, thank you guys for watching. See you in the next episode. Bye bye. Oke.